3, 2. Ya, halo Tribun Podcast, kembali lagi bersama saya Maureen Lumempol. Saat ini kita di Tribun Podcast kali ini sudah kehadiran bisa dikata atlet freedive. Tapi nanti dijelaskan lah ya bagaimana. Mungkin di sini sudah hadir 3 orang narasumber kita yang akan menceritakan bagaimana pengalaman, cerita-cerita menarik saat freedive begitu. Nah, di sini sudah ada Kak Jiman. Ya, halo. Juga Kak Azam. Saya Azam dari Malaysia. Dan Kak Clay. Hai. Apa kabar hari ini? Baik. Ada latihan hari ini? Kalian. Saya dan Azam. Ya berdua. Pagi nih. Pagi. Latihan pagi. Ya. Nggak pagi sih, subuh. Subuh. Ya, more like subuh ya benar. Subuh, Jam like berapa? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi sometimes jam 5 Jam 5 sudah. Jadi masih gelap tuh. Itu Kita baru sudah- prepare atau Ya, prepare. Jadi prepare turunin alat ke laut jam 5 pagi jam 5 pagi? Jam 6 udah di laut lah. di laut gitu. Hitungannya. Itu memang waktu paling pas atau bagaimana, Kak? Kalau dibilang Bukan juga sih. sih. Nggak bukan waktu paling pas, tapi kalau kondisi laut sih memang ya begitu-begitu aja ya. Sepanjang hari di Manado kayaknya kalau flat ya lagi flat, kalau lagi ombak dari pagi sudah ombak. Tapi karena anak-anak ini office hour, Ya, lebih jadi lebih masuk pas outnya waktunya. ya sebelum office hour, terus baru setelah selesai latihan jam 8 udah langsung kantor semua. betul. Alat-alat apa itu yang di prepare, maksudnya seturung alat apa itu? Alat-alat apa? Kayak kalau freediving gitu kan ada buoy, ada peralatan kayak tali buat dive line-nya, terus ada ya perlengkapan pribadi masing-masing kayak fins. Tapi ini kayaknya nggak ngerti nih free diving kayak gimana. Iya. Kayak perlu konteks dulu ya gitu. Iya. Nah, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin boleh cerita sedikit apa sebenarnya nih free dive begitu? Aku lagi yang jawab. Oh, ya, boleh silakan Aku? gimana aja. As instructor. Iya, anggaplah ini lagi ngajar murid-murid. Iya, betul. Oke, jadi secara basic itu sebenarnya free diving itu sama kayak ya menyelam, tapi bukan diving gratis ya. Iya. karena selalu ditulisnya free spasi diving, jadi diving gratis. Diving gratis. Nah, saya sebagai instructor kayak kadang-kadang dongkol itu sebel karena free spasi diving gitu. Karena kita nggak gratisan gitu. Iya. Oke. Jadi free diving disambung. Jadi itu menyelam dengan tahan nafas intinya. Oke. Nah, tapi secara gampangnya ya sebenarnya sama kayak snorkeling begitu, tapi kita lebih advance. Jadi kita tahu prosedur keamanannya gimana, terus supaya kita bisa nyelam masuk. Jadi kan kalau orang snorkeling mungkin kan cuma 5 meter kayak gitu kan, maksimum terus naik lagi. Kalau di free diving mungkin kita bisa lebih dalam, 10, 15. Jadi untuk melihat kondisi laut yang lebih dalam, jadi binatangnya lain lagi, koralnya lain lagi kayak begitu. Itu secara umum, secara fun-nya seperti itu. Gitu. Tapi kalau dibilang secara ekstrimnya sport, jadi as free diving as sport itu basically kita seperti kayak tahan nafas lama-lamaan tahan nafas gitu. Nah, terus juga lucunya dari soal lama-lamaan tahan nafas itu, saya pernah 2019 nih ke Jakarta. Ini ada lomba free diving di Jakarta. Terus orang tua tanya, "Kamu ngapain ke Jakarta?" gitu. "Oh, aku ada lomba," bilang gitu. Terus, "Kamu lomba apa?" Terus aku jawab, "Lomba lama-lamaan tahan nafas." Gitu. Paling orang pikir ngapain kurang kerjaan banget. Ngapain jauh-jauh ke Jakarta? Ya, Tahan bisa nafas. kan tahan nafas di sini aja. Gitu. Nah, singkatnya begitu. Kalau di kolam kita lama-lama tahan nafas, atau ya begitulah, panjang nanti cerita. Nah, kalau di laut itu kita nyelam dalam-dalaman nyelam gitu. Yang nyelam lebih dalam dia yang menang. Nah, peralatannya itu tadi ada buoy atau ban dalam begitu. Gampangnya terus di buoy ban dalamnya itu dicantolin tali pemberat gitu, disetting. Misal kita mau turun 50 meter, 20 mungkin 50 meter terlalu advance ya. Kalau kita di level basic itu, di level basic kita belajar nyelam 12 meter kayak gitu. Jadi ya di drop, kalau mau suka mau nyelam, mau coba turun 12 meter, diturunin 12 meter dan seterusnya gitu. Oke. Nah, mungkin nanti untuk tekniknya nanti sebentar. Nah, ini kita mungkin mau tanya bagaimana, apa ya, kenapa pertama kali tertarik dengan free diving
satu-satu dulu. Mungkin Yang Azam lain dulu dulu. ini. Azam, oke. Mungkin Iya. Tribuners belum tahu Azam ini dari Malaysia. Ya. Jadi mungkin tadi agak diam-diam dulu ya karena Oke, ya saya Meraba-raba. atlet dari Malaysia. Saya sudah masuk kompetisi dalam 14 tahun. Ya, saya mula tertarik dari YouTube. lihat Dari di YouTube. Lihat di YouTube banyak atlet-atlet dari Eropah yang buat free diving dan kompetisi, dan saya juga buat olahraga. Saya banyak masuk event swimming, Oke. marathon dan juga triathlon, dan saya mau cuba untuk free diving lah, untuk belajar dan masuk kompetisi. Jadi saya belajar tahun 2010 dalam saya ambil AIDA 2, and 2 bulan kemudian saya masuk first kompetisi until sekarang. Itu sekarang. Tapi kalau ke Manado ini sudah keberapa kali? 3 kali. 2 kali saya datang lama dulu untuk scuba saja. Untuk scuba. Kali ini untuk jalan-jalan, libur-libur dan juga Compete. kompetisi. Ya. Oke, nanti mungkin bahas soal kompetisinya. Tapi kalau Kak Clay sendiri ini kenapa suka dengan free dive? Awal mulanya? Awal mulanya, oke. Aku sebetulnya kalau dibanding sama Jiman dan Azam ini masih jauh banget ya. Ini aku baru mulai 2 tahun yang lalu pertama kali. Sebetulnya Masih lebih cukup ke baru terbilang. Iya, masih cukup baru sebetulnya. Karena tertarik aja sih, pengen tahu lebih dalam gitu. Ini cara kerja badan kita tuh kayak apa sih gitu pada saat free dive. Karena kalau snorkeling aja kan sebenarnya nggak bisa terlalu dalam gitu. Kalau mau go deeper, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita adjust gitu di badan. Jadi lebih ke situ, awalnya kayak gitu aja, pengen tahu supaya bisa lebih Penasaran fun. ya begitu. Iya, bisa lebih fun gitu, snorkelingnya bisa lebih enjoy, lebih nyaman gitu. Pas dicoba ikut course gitu, habis course kayak kayaknya enak nih, bisa nih. Jadi ya udah sampai akhirnya ya makin fokus aja gitu. Nah, ini kalau misalkan dari tadi kan sempat dibilang ambil AIDA 1, AIDA 2. Nah, itu mungkin dijelaskan dulu nih apa Jenjangnya. ini Oh, iya, jenjangnya iya. begitu. Jadi AIDA itu sebenarnya hanya nama agensi, jadi agensi sama kayak kurikulum gitu. Jadi banyak sebenarnya agensinya. Kalau di scuba diving kita kenal namanya PADI, PADI. Itu kalau di Indonesia sendiri nama agensinya adalah POSI, POSSI. Itu terus, nah kalau di free diving itu terkenalnya karena organisasi First Organization of Free Diving itu AIDA. Itu namanya AIDA, headquarternya di Prancis gitu. Nah, terus ada namanya AIDA 1, AIDA 2, AIDA 3, AIDA 4, and then instructor. Setelah instructor nanti naik level lagi master instructor, kemudian instructor trainer gitu. Nah, AIDA 1 ini tidak dihitung sebagai level basic karena dia dianggap kayak introduction saja. AIDA 1. AIDA 1. So orang-orang bisa kalau memang mau suka belajar free diving level basicnya langsung aku mau ambil AIDA 2, nama course-nya gitu. Itu level basic. Level basic. Kemudian AIDA 3 level advance. Level AIDA 4 ini adalah master, atau bilangnya kalau bahasa lainnya adalah dive master, tapi ini versi free diving. Free diving. Itu atau asisten instructor kayak gitu gampang. Terus setelah itu instructor. Nah, terus setelah instructor master instructor. Nah, bedanya instructor dan master instructor adalah kayak aku sekarang ini di instructor. Instructor itu cuma bisa sebenarnya aku pun bisa mengajar materi AIDA 4, tapi aku cuma bisa tanda tangan untuk sertifikat AIDA 1, 2, 3. AIDA 4 aku nggak bisa ngeluarin sertifikatnya. Sertifikat resminya. Resminya gitu. Itu harus naik level dulu ke master instructor. Oke. Kalau di yang AIDA 1 itu kan kayak introduction begitu. Itu biasanya diajarkan apa itu? Basic kan. untuk kita bisa tahan nafas lama. Tahan nafas tuh kayak gimana caranya supaya kita gimana ya bilangnya, relaksasi lah. Jadi intinya tahan nafas tuh semua tentang relaksasi. Jadi diajarkan bernafas tuh seperti ini yang membuat kita bisa relax, dan sehingga kelanjutannya kita bisa tahan nafas lebih lama kayak gitu. Itu di introduction tuh dijelasin. Nah, kalau di AIDA 2 lebih dijelasin detail lagi fisiologisnya
manusia, jadi mirip-mirip kayak biologi zaman SMA gitu. Oh, oke, ada penjelasan Ada begitu penjelasan ya. gitu, ketika kamu tahan nafas itu yang terjadi di dalam badanmu itu seperti apa gitu. Itu semua nanti yang mendukung akhirnya kita ternyata begini toh gitu. Begini Begini toh. doang gitu. Nggak Cuma gitu. begini doang gitu. Akhirnya kalian bisa tahan nafas Nggak doang. karena begini yang doang itu gitu. Jadi berarti kalau misalkan orang misalkan baru mau mulai begitu, sebenarnya kuncinya apa sih untuk free dive ini? Paling utama bisa berenang. Berenang lah. Bisa berenang. Bisa Swimming sih. berenang. Ya. Basically bukan berenang yang Teknik berenang. teknik banget begitu, intinya bisa mengapung gitu. Bisa mengapung. Mengapung. Yang penting di dalam air nggak Comfortable. panikan begitu ya. Comfortable dengan- Bisa comfort di air. Nah, kalau Azam ini dari Malaysia, Ya. mengenal free dive itu sebenarnya kalau di Malaysia itu trennya gimana? Dari Sekarang tren banyak yang banyak boleh yang- free dive, especially mermaid. mermaid. Nah, mermaid Mermaiding. saya rasa Oh, itu paling oke. Beda lagi ya kalau ya, mermaiding. mermaiding Karena harus ya. beli kostum. Ya, itu paling rasa yang easy to sell. Easy to Cost, ya. Mana tuh punya Tapi loh instruktur belajar mermaid. basic free Basicnya dive sebenarnya sama mirip, tapi di course-nya berbeda lagi, banyak lain hal lagi. Cabangnya beda ya, Ya, kursusnya. cabangnya beda, tapi basic teori fisiologisnya sama. sebenarnya sama. Oke. Nah, dari pengalaman pribadi masing-masing, rekor apa sih kalau bilangnya itu? Rekor Terdalam dan rekor terlama terlama, sudah terpanjang. capai di mana? panjang. Kak Clay dulu deh. Aku dulu, aku yang paling basic soalnya di antara Jangan merendah tiga begitu, ini. Kak. Emang rendah soalnya jauh banget. Jangan. Kalau rekor terlama tahan nafas itu jauh. Itu lebih ke terakhir itu aku nyoba masih di bawah 4 menit lah pokoknya. 3 menit sama. 3 menit setengah 3:25 lah bisa 3:25, dibilang. oke. Ya. Oh. Itu ya sebetulnya sebelum itu bahkan aku cuman coba tahan napas kayak untuk bisa pass the requirement untuk AIDA 3 itu. Kemarin aku ambil Oke. kursus. Oke. Terus kalau yang dalam-dalaman paling dalam terakhir tadi aku dapat PB by the way. 32 32 Ya. meter. So, ya Oh. dive 32 meter Ya, and then balik like lagi top ke gitu atas. ya. Turun 32 terus naik lagi 32. Oh, 32. Oh, Kan nggak mungkin iya, 32 iya. naiknya cuma 15 ya. Iya, iya. Ada Gimana yang cross air caranya? laut gitu. Iya. Aku kayak gitu. Itu terakhir di Yang diving Tadi yang pagi. kedalaman tadi tadi pagi. pagi. Oke, jadi Sama capai Azam juga. Oh, sama Azam. Nah, kalau Azam Saya Rekor paling tuh? lama personal record tahan nafas 5 minit 50 second. Ya. 5 menit Lama. 50. Jauh ya. Sekarang tak boleh lah. Mungkin 4,5 ke 5 sekarang ya, sebab saya sudah lama tak latihan. Paling dalam saya buat 2 tahun lepas 70 meter 70 meter. ya di Filipina. Ya. Oke. Itu constant weight by fin. Jadi Ya, pakai fin. Pakai fin. Jadi turunnya sebenarnya banyak cara untuk turun ke bawah. Hmm, Itu salah satunya pakai fins, turun ke bawah pakai Pakai long tangga fin, juga long fin. bisa. pakai tangga Pakai juga tangga. bisa. Oh, oke. Enggak bercanda. Kirain betulan. Oke, kalau Kak Jiman? Aku kalau tahan nafas paling lama 7 menit 8 detik. 7 menit 8 detik. Ya, paling personal record. Habis napas dengarnya. Jauh banget kan? Makanya Last time ya tahun lalu masih pegang national record Indonesia, terus tapi udah dipecahin sih sekarang. Jadi national Sudah ada record yang Indonesia yang paling baru sekarang 7 menit 23. Oh. 7 menit 23. Nih, 7 menit 23 detik yang paling baru. Hmm. Tuh, terus kalau menyelam paling dalam sih tahun lalu di Manado bikin, tapi itu training days ya, bukan in competition lain. Oke. Kalau Asam itu 70 meter dia Dalam kompetisi. dalam kompetisi. Kalau aku sama juga 70 tapi training Training. days. Oke. Nah, sebenarnya kalau mencapai record-record personal record itu apa sih perasaannya, feelingnya begitu? Ini On top of the Oke. world. oh iya, Top of the mungkin- world. Oke. Mungkin beda-beda nanti. Cara Beda-beda, orang ya. beda-beda sih. Ya. Kalau Ya, Kak Clay gimana? aku sendiri
sebenarnya tadi itu nggak ada goal untuk kayak mau coba push mau dapet PB gitu, harus PB. Ya biasanya yang aku latih sih biasanya cuma lebih ke kayak gimana caranya bikin supaya aku serelax mungkin, senyaman mungkin dive-nya, ekualisasi nggak ada masalah gitu, dan ya bisa balik lagi dengan safe gitu. Basically kalau aku belum punya ambisi yang cukup tinggi gitu untuk mendapat kedalaman tertentu, karena emang di level aku ini aku emang masih perlu banyak belajar, banyak menyesuaikan diri juga kan dengan fisiologi tubuh gitu. Jadi ya seneng aja sih sebenarnya pas dapet kayak surprise, aku nggak expect actually mau dapet PB gitu. Hanya yang aku hitung cuman lebih ke kayak ya udah aku relax and then ya turun aja gitu. Oke, jadi belum ada ambisi untuk mau capai lagi lebih. Enggak. Belum ada ya. Tunggu lagi 2-3 hari. Tunggu Untuk lagi. saat ini untuk enggak. saat ini belum. Kalau Aizam sendiri? Sekarang saya baru mulai latihan, last kompetisi 2 tahun lepas, dan kemudian saya tidak ada latihan. Jadi sekarang saya mula dari very shallow, 30 meter, dan tiap-tiap sesi latihan saya cuma tambah kedalaman cuma 2 meter, 3 meter maksimum. Tiap latihan ada rasa pengen harus capai ini? Tidak. Yang penting sekarang macam saya sudah lama tak latihan, mesti progress slowly. Progress. Ya, itu yang lebih penting. Karena bisa cedera. Ya, ada resikonya. Ada resiko. Cedera terparah sebenarnya kalau freedive itu apa resikonya? Meninggal. Di mana betul lagi Olahraga ekstrim. Nah itu biasanya kalaupun ya nggak minta-minta ya sampai meninggal, itu faktor-faktor apa biasanya? Yang paling bikin meninggal itu so far yang kita tahu adalah namanya lung squeeze. Lung squeeze, jadi cedera paru-parunya, cedera alveolinya, di paru-parunya robek, jadi kayak ya luka aja begitu. Bisa sampai begitu? Iya bisa begitu. Astaga. Jadi basically sama kayak kulit, kayak kalau sobek terus dia keluar darah ya sama terus. Tapi ini luka dalam, sehingga nanti dan itu nggak ada pain reseptor di paru-paru. Ada yang kita rasain itu pada saat kita naik sampai di surface, di permukaan, tiba-tiba pingin batuk. And then batuk terus ada darahnya begitu. Oh itu tandanya berarti ya kalau parunya darahnya robek. banyak banget berarti ya dia robeknya besar. Nah itu kalau udah robeknya besar itu bisa sesak nafas, jadi kayak pucat, terus nggak bisa susah namanya. Gitu, Sama nafas, ini ya. sih lihat saturasi oksigennya juga iya ngaruh ya. di bawah 90%. Oke. Nah kalau misalkan dari pengalaman pribadi sendiri, resiko yang pernah dialami paling bikin panik lah gitu apa? Azam dulu. Jawaban semua sama. Apa itu? Sama blackout. Bila Pernah sudah, alami sendiri maksudnya? ya saya pernah Oke. blackout berapa kali dalam kompetisi. Ya. Nah, itu Tapi kalau hadapinya blackout, gimana? kita tak sedar apa-apa. Only yang rescuer yang panik. Rescuer. Bukan. Jadi nyusahin orang sebenarnya. Oke. Kalau pengalaman rescue pernah? Pengalaman rescue orang? Tak pernah. Tak pernah. Sebab di dalam kompetisi saya tak pernah jadi safety, only participant. Jadi saya tak pernah rescue. Jadi lihat orang lain yang rescue. Iya. Kalau Kak Clay gimana? Kalau ini yang soal safety, rescuing orang gitu-gitu ya. Pernah ada pengalaman Basically same sekali. person nih. Ya pernah sih ada pengalaman rescue orang, tapi orangnya nggak sampai blackout atau apa ya, atau lost motor control misalnya, kayak oksigennya kayak turun banget sehingga dia jadi nggak sadar atau jadi nggak bisa kontrol badannya sendiri. Nggak pernah sampai se-ekstrem itu, cuman ya rescuing orang yang lagi trouble aja sih. Ya jadi ada trouble pada saat dia diving, jadinya pada saat dia naik agak kesulitan gitu. Dan kebetulan aku pada saat itu memang kalau di free diving dan di diving manapun kan itu harus ada badinya ya, nggak boleh sendiri. Kebetulan waktu itu aku badinya, jadi aku udah tahu, udah bisa ngerasain pada saat di line-nya itu, dive line itu ada sesuatu. Ya udah aku
turun Langsung, dan aku rescue. ya ketemu dia di bawah, aku lihat emang ada masalah sih, jadinya dibantuin aja ke atas. Itu aja sih. Mungkin belum banyak Orangnya kalau sama ini. Orangnya sama. Oh, aduh, kalau Pokoknya punya bener trouble juga. nih. Kalau Jiman gimana? iya. Kalau Kak aku Jiman gimana? nyelamatin ya orang yang sama itu, dia kena tusuk ekor ikan pari di dada sebelah kanan. Nah, itu rescue-nya maksudnya gimana? Kita next Itu level diajar nggak? rescue-nya. Diajarkan nggak? Enggak sih, kalau di kelas free diving kita nggak diajarkan itu, tapi hal-hal kayak sesuatu seperti itu diajarkan di kelas lain, namanya emergency first response. Oh iya, emergency Jadi first. kelas P3K gitu. Jadi kalau itu kan kecelakaan in general gitu. Diajarkan di sana itu. Nah, tapi ketika menghadapi beneran seperti itu ya semuanya kembali spontanitas. Bener-bener orangnya ini gimana angkat masuk ke perahu terus ke pantai gitu. Waktu itu kejadiannya di Malalayang. Di Malayang. Hmm. Oh, oke. Adrenalin ya. Adrenaline rush. Terus langsung sampai pantai langsung lari kanan kiri cari angkutan untuk bawa ke rumah sakit ya. Begitulah. Jadi memang free diving challenging juga buat pribadi, buat orang lain Dan juga orang ya. lain Untuk juga. rescue itu bikin panik juga ya. Yes, gitu. Terus kalau pengalaman lucu sih nyelamatin, karena aku pernah jadi safety diver juga. Kalau pengalaman lucu itu kita kalau nyelamatin orang itu ngasih, kalau orangnya pingsan ya, ngasih nafas buatan itu adalah hal yang benar-benar paling terakhir, hampir paling terakhir dilakukan. Tidak perlu buru-buru kasih nafas buatan gitu. Nah, hari itu karena dan Bayangkan Iya, iya. lucunya jadi apa? kalau ngasih nafas buatan itu kita harus either mencet hidung atau tutup mulut terus kemudian ditiup Iya. gitu. Nah, hari itu aku nyelamatin dia, terus karena aku panik, jadi aku kasih nafas buatan, tapi aku nggak tutup mulut, nggak tutup hidungnya. So basically kayak ya cium aja dia, ciuman aja sama dia. Basically kayak ciuman aja sama dia, dan hari itu orangnya atlet Taiwan gitu, cowok lagi. Oh iya. Ngapain? Rugi banget. Itu pengalaman lucu Ya, kan untuk pengalaman lucunya itu rescue orang. rescue orang. Waduh, macam-macam juga. Sampai hari ini pengalaman. masih ada fotonya, terus jadi bahan ketawaan semua orang. Jadi bahan ketawaan Ya semua sampai orang. hari ini itu udah 5 tahun lalu. Ya ampun. Nah, kalau Kak Jiman semua sama Azam dan Kak Clay, kalau misalkan dari untuk kompetisi ini namanya kompetisi apa? Kak Manado Depth Competition. Manado? Nama kompetisinya itu gitu. Tapi untuk nama Instagramnya untuk kita jual itu namanya Manado Apnea Competition gitu. Nah, itu kompetisi internasional kan Ya, maksudnya. ya. Nah, ini sudah tahun keberapa pelaksanaannya, terus persiapannya saat ini sudah seperti apa? Ini tahun kedua bikin. Kalau persiapan sih bisa dibilang sekarang kurang lebih 70% lah ready. 70%. Sekitar ya 60-70 lah gitu. Itu penyelenggaranya dari mana, Kak? Penyelenggaranya aku sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi ini sudah tahun kedua. Tahun kedua. Tahun pertama penyelenggaraan kompetisi ini itu di mana, Kak? Di tempat di center itu di Murex Resort di Murex Kalase Resort. kalau di Manado di Berarti yang ini juga di Murex ya, Resort. tahun ini ya sama tetap Tetap di di Murex situ. gitu. Oke. Nah, kalau Azam ini yang akan compete juga jauh-jauh datang dari Malaysia memang untuk compete di sini. Original plan untuk cuti holiday. Tapi disuruh oleh Jauh. teman. Paksaan. Diajak. Join training. training. Oke, saya pun join. Sudah 1 minggu latihan dan Tadinya saya mau rasa holiday saya ada lagi jauh. 5 minggu dan Agak saya rasa jauh saya akan stay dan training dan akan masuk kompetisi. Ini peserta-pesertanya itu dari mana saja, Kak? Hmm, Ini sudah ada yang mendaftar atau gimana? Sudah ada yang sudah daftar. ada. Banyaknya dari Jakarta ada. Terus kalau atlet luarnya UK, Rusia, Di Rusia, Australia, terus Thailand, Filipina, sama US. Nah, itu mereka sudah datang. Mereka Sudah belum ada. datang, cuma ya baru pendaftar. Mungkin mereka bakal datang mungkin start 2 minggu lagi ya, gitu. Oke. Karena
ketika mereka tulis form pendaftaran, mereka tulis semua kapan kayak kedatangannya kapan kayak kurang lebihnya gitu. Oke, sebenarnya Kak kalau misalkan kondisi perairan di Kota Manado, kan mereka juga banyak dari luar kan, Ya. itu berpengaruh nggak sih Kak? Bisa jadi berpengaruh karena dari backgroundnya kan itu perairan di sana mereka biasanya ada beberapa kan yang kayak negara 4 musim gitu ya. Negara 4 otomatis musim. perairannya lebih mungkin bukan tropis gitu. Iya. Dingin. Lebih dingin. gitu ya. Itu sih pengaruhnya, tapi aku nggak tahu pengaruh langsungnya ke mereka kayak gimana ya. Cuman pasti ada Mungkin majority yang udah yang sudah 10 tahun compete. Ya. Iya, compete di sudah berbagai lama negara. compete dan majority di Asia. Latihan pun di sekitar Filipina atau Bali ya. Asia Tenggara. Di Asia Tenggara Nggak ya. terlalu berasa ya. Nggak terlalu berasa ya. Oke. Kalau dari perairan Kota Manado sendiri sebenarnya ada spot-spot di mana sih yang biasanya kalau mau latihan free dive yang paling sering lah begitu. Kalau di mana tuh paling sering ya 2 tempat ya, di tempatku sendiri di Murex Resort itu bisa. Tapi kita harus keluar pakai kapal perahu sedikit, kurang lebih roughly kalau mau cari kedalaman 100 meter begitu, mungkin cuma perlu 100 meter keluar lepas pantai, itu sudah cukup. Tapi mostly anak-anak di sini itu latihan di mana? God Bless Park. God Bless Park. Belakangnya God God Bless Bless Park. Park. Ya. Oh, Belakang Mantos lah Belakang basically. Mantos. bisa capai berapa sih di situ? Di situ 40-50 meter Oh, gitu. oke, dengan jangkauan cuma berenang, terus Ya. arus kecil sekali. betul. Hal-hal itu yang orang-orang di event di Indonesia pun itu tidak tahu gitu. Mungkin ya banyak yang Jadi belum banyak yang tahu. pikirnya cuma bisa free diving di Bali gitu. Terus mereka tidak tahu kalau potensinya di mana tuh sebesar apa, masih belum melihat gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dari biasa free dive itu kalau ada diet tertentu kah atau ada olahraga tertentu supaya bisa Fit lebih gitu. fit, potensi untuk free dive lebih baik begitu. Support performance Iya. free diving ya. Aku pribadi sih aku bukan atlet per se kayaknya ya Kayaknya semua orang ini atlet casual atlet lah Casual ya. atlet. Casual atlet kalau di free diving ini. pegiat aja, Pegiat, ya, atau free pehobi lah gitu. Hobi. Hobi. Tapi ya personally menurut aku strength training sama beberapa cardio cukup membantu sih. Biar secara fisik in general gitu lebih enak gitu. Lebih enak, lebih nyaman. Lebih nanti. nyaman gitu performance-nya. Gimana hubungan Gimana? Nah, jogging, saya triathlon dari dengan Oh iya, kan banyak nih. background triathlon. Iya. Next level. Jadi strength training dan flexibility juga yang penting. Yang paling penting saya banding dengan sukan-sukan yang lain ialah flexibility dalam free diving. Oh, Banyak harus stretching juga. Ada harus jaga makan begitu? Enggak, Kak? Makan apa aja boleh? Aku not really sih kayak. Not really. Nggak terlalu. Oke lah. Mau tergantung orang sih. Tergantung, Ada yang vegan. Oke. Gitu. Kalau dijelasin lagi kenapa vegan itu panjang lagi nanti. Panjang lagi urusannya. pakai TV segala menjelaskan. Oke. Referensi Fisiologis, masing-masing referensi aja. Iya, masing-masing. iya, iya. Cuma masalah puasa aja biasanya kalau sebelum mau free diving kita mau tahan nafas biasanya nggak makan banyak gitu. Karena kan begah nggak enak gitu. Karena kan nanti Kapasitas paru-paru bisa lebih. posisi badan kan kebalik ya. Oh iya betul. Bayangin aja kalau kita kenyang. Kayak apa tuh Balik rasanya? kayak mau keluar gitu. Iya iya. Nah Kak, kalau misalkan dari perlengkapan atau gear-gear yang dibutuhkan itu apa aja Kak? Dan budgetnya berapa? Ini buat yang paling basic aja ya dari sini, karena aku yang paling basic dari antara kita bertiga. Boleh deh. Apa, Jadi Kak? mungkin aku bisa ngasih gambaran gitu ya kalau alat-alat yang basic tuh berapa gitu. Ya. Aku sendiri dulu waktu starting belinya cuman modal masker, snorkel sama fins, long fins. long fins. Ya, karena yang membedakan free diving dengan yang lain kan itu biasanya pada pakai long fins ya kalau free diving. Jadi itu sekitar berapa ya? Paling di bawah 4 juta lah. Di bawah 4 juta. Di bawah 4 juta, tapi mungkin bisa lebih kurang dari itu sekarang karena udah banyak brand
yang lebih- ngeluarin baru dan mirip-mirip aja sebenarnya. iya dan harga yang lebih terjangkau karena malah pasarnya kan sekarang makin gede ya, jadi harganya juga peralatannya Sudah harganya lebih udah terjangkau. Oh. Nah, yang paling mahal itu gearnya apa dan apa sih bedanya begitu? Performance gear lah. Performance Performance gear. gear Ya, dari ya. segi contoh dari fin ada yang plastik, ada yang carbon. Oh, ada bahannya. Materialnya lain. Jadi Oke, performance-nya lain. Jadi harganya pun lain. Lebih- Lain. bisa Tiga capai kali berapa lipat. itu? 3 kali lipat. Kali lipat. Oh. Oke, Gitu. kalau Kayaknya 15 juta ada. 15 jutaan. 15 juta. Untuk yang performance Untuk kan. yang performance Iya, itu iya. top, benar-benar top of the line-nya sudah. Nah, oke. Nah, kalau dari di Malaysia sendiri sebenarnya kalau untuk gear dan apa itu ada semua dari Malaysia. Ada. Maksudnya itu dari maksudnya Ya. ada negara Dan- khusus yang memang Mostly dari luar lah. Dari luar. Mostly semuanya Brandnya memang- Brand brandnya dari luar. semua dari luar. Import Ya, aja. Import ya. kalau brand lokal belum ada. Malaysia Yang- tak ada. Indonesia ada. Indonesia. ada wetsuit dah. Wetsuit ada. Fins Carbon Fins ada Carbon ada. Indonesia. Buatan anak negeri itu cukup terkenal sih kalau di kalangan Spearfisher ya. Spearfisher. Itu brand namanya. Spearfisher Jubi, itu Jubi. Jubi. Oh, oke. Nah, Oh, ini kalau di namanya- bahasa Manado Jubi. Bahasa Manado Jubi ya, Pak. Jubi. Tembak ikan. Iya. Tembak Iya. ikan. Di kalangan penembak-penembak ikan ini kalau fins lokal itu sih lumayan cukup terkenal. Oke. Jadi acuannya mereka gitu. Nah, Kak, kalau di Manado sebenarnya atau di Indonesia lah, kalau soal free dive ini trennya bagaimana kalau Kak melihatnya? Apakah awal mulanya itu dari mana sih sebenarnya? Dari mana? Saya Maksudnya yang ini juga sebenarnya termasuk baru nih. yang membuat itu menjadi tren. Iya. Oh wow. Ini 10 tahun di Asia Tenggara Ya, ini. mungkin Oke, pendapat dari Azam Azam dulu. Trennya. Iya. I think sekarang udah ada social media, Instagram, udah lagi. Mulai dari awal mulai social media ya, itu ya? dari awal social media dia berkembang dengan cepat. Ya, ya, ya. Ya. Di Asia Tenggara ini kayaknya 2013 ya baru mulai. Ya, sekitar 2013 kayaknya baru mulai start. Oh, ada olahraga free diving begitu. Menjamur abis itu udah mulai menjamur Aku belum tahu ada free diving zaman itu 2013-14, tahunya masih scuba diving. Tapi kalau untuk kompetisinya itu sudah lama. Sudah lama, kalau Sudah di lama. Eropa udah lama sekali. Udah lama. Nah, kalau misalkan Kak Clay sendiri memang awal join free dive memang mau suka ikut kompetisi begitu apa untuk supaya holiday bisa enak lah, lebih enak kalau mau. awalnya kalau dari kita sendiri sebenarnya nggak ada goal untuk harus ikut kompetisi atau menang kompetisi gitu. Nah, awalnya emang lebih ke funnya sih dan suka olahraganya itu sendiri gitu. Menurut aku ya badan itu jadi lebih enak aja sih pada saat rutin gitu olahraga free diving. Beda-beda ya emang beda. Tapi mindsetnya bisa jadi berubah ya kalau tiba-tiba nanti malah Ya, bergaul menang sama kompetisi. bapak-bapak ini. Bapak-bapak ya. Dorong Saya masih paling muda di sini. Oh iya. Kak, kalau dari respon keluarga atau orang terdekat mungkin yang apa ya belum paham soal free dive itu biasanya gimana? Ya, Azam saya dulu. no problem dengan keluarga semua. Ada Oke. yang khawatir atau Ya. takut nggak? Actually ya kalau papa mamaku di Surabaya actually nggak terlalu paham sebenarnya aku ini instruktur apa di Manado. Don't tell them it's better. Don't tell them it's better. Tentang is better. Jadi nggak pernah cerita kalau nyelamatin orang ke safari, nggak pernah cerita aku kalau aku blackout, nggak pernah cerita juga. Nanti ini lihat ini jadi tahu. Nanti di-share Jim ya. Di-share, oke. Linknya. Terus blackout pingsan di laut juga mereka nggak tahu begitu. Jadi basically mereka nggak terlalu paham. Sebenarnya aku ini dikiranya cuma ya diving ngajarin orang diving Fun gitu. gitu. For fun, jadi nggak tahu aktivitas apa yang sebenarnya aku lakukan Jadi in detail. resikonya juga nggak tahu. Yes, in detail mereka kayaknya nggak tahu. Oke. Kalau aku beda lagi. Kalau aku orang tuaku emang udah familiar aja sih sama laut gitu. Jadi dan dari kecil udah terbiasa terekspos lah gitu dengan kehidupan laut. Dulu tinggalnya di Serio. Itu literally
di muka God Bless Park. God bless Pak. Ya, di seberang lah ya. Jadi waktu kecil sebelum ada reklamasi di situ tapi tanpa bermain dulu. Oh, iya. Jadi Masih pantai gitu. masih pantai, iya. Jadi tinggal turun, emang masih batu-batu juga sih, cuman bukan batu-batu reklamasi. Kayak di Murex gitu. lah ya. Iya, mirip-mirip Pantai gitu. batu-batu. Batu-batu, terus kalau agak ke dalam lagi pasir gitu. Nah, dari kecil memang udah terbiasa di situ, jadi terbiasa di air, jadi udah nyaman. Orang tua juga udah tahu kalau oh ya udah, memang hobi, ya wajar gitu. Soalnya dari kecil udah diajak-ajak dan dilepas-lepas aja di pantai, jadi ya kalau gedenya jadi kayak gini ya udah gitu. Nggak heran kan? Iya wajar. Gitu. Nah, kan ini kompetisinya kapan Kak? 1-3 Agustus. 1-3 Agustus. Harapannya apa sih Kak? Maksudnya supaya ada orang lebih luas mengenai Ya. freedive, atau orang Manado justru supaya Orang lebih Manado baik? internasional harapannya semakin lebih terekspos saja. Ini kita bisa ke Manado loh. Jadi sebenarnya lebih menjual Manadonya sih. Gitu supaya orang datang. Contohnya kayak dia si Asam aja Iya. mau liburan atau event mau compete harus stay di sini 1 bulan kayak gitu misalnya. Kan jadi ya menjual kotanya. Oke. Itu sport tourism. Sport tourism, yes. Oke, nah Kak, kalau misalkan dari bertiga deh, mungkin ada pesan-pesan khusus begitu yang mau disampaikan, terserah lah, bebas untuk tujuannya siapa, mau keluarga kek, atau mungkin nanti yang akan compete, atau mungkin harapannya ke depan untuk freedive di Manado seperti apa, Apa ini? Siapa mau duluan? atau orang yang baru mau belajar freedive. Ya, kalau kita sih for tamang-tamang di Manado ya apa ya, manfaatkan bye-bye, soalnya ini orang bisa dibilang privilege punya pantai dengan akses mudah, dengan kondisi yang mostly sepanjang tahun sangat-sangat mendukung gitu untuk aktivitas freediving. Jadi lumayan rugi sih kalau ndak dicoba gitu. Jadi ya Coba, ya, kayak orang di Jakarta aja mau turun Iya. ke laut harus ke Pulau Seribu, betul, bayar di kapal daerah 1 lain juta per di daerah orang. lain Ya. susah Aksesnya soalnya susah. aksesnya. Ya. Kita kayak ya udah tinggal di God Bless Park, boleh balucur sadiki Ya. ya. Semoga kedepannya kalau soal lebih maju kan tuh boleh mau baking lebih bagus Kang di pantry. ada tukang Oh, parkir, pesan-pesan pemerintah ini salah. ada satpamnya di sana, Oh iya, terus security satpam di sana. security untuk keamanan Untuk ya. keamanan. Supaya barangnya ndak dimaling gitu kan. Iya. Nah, Azam ada pesan dari turis juga. Dari turis Oke, mungkin boleh datang lagi ke sini because di Manado semua akses semua mudah di kota. Banyak mall, banyak gunung-gunung, tempat-tempat lain untuk visit, dan juga training juga senang, easy. So di satu tempat ada banyak yang aktivitas yang boleh buat dan convenient. Dan makanan di sini juga enak. Wah, nomor satu. Itu nomor satu. Makanan dia bagus. Mantap. Ikan semua Yes. high protein. Gaji mah Apa ya? Kalau as instructor berarti kalau mau belajar free diving ya carilah instruktur yang memang berkompeten untuk ngajar gitu. Jadi jangan carilah. Jadi kalau pernah dengar sih katanya kalau di Indonesia ini kalau mau tanya sertifikatnya apa begitu, sertifikat mengajarnya apakah layak apa enggak, itu mereka nggak berani. Jadi sebagai student tanya aja sama kalau mau belajar, terus oh punya kompetensinya apa gitu, layak apa enggak mengajar gitu. Jangan sampai ternyata dari kadang-kadang ada dari olahraga lain mengaku-ngaku sebagai instruktur kayak begitu ada. Terus habis itu baru masih murid tapi sudah mengaku instruktur, itu juga banyak sekali kayak gitu. ujung-ujungnya nggak ada. Ya nggak ada, mereka sebenarnya nggak punya izin untuk mengajar gitu. Jadi kalau Resiko. ada apa-apa ada resikonya gitu. Jadi nggak tahu. Risikonya nyawa sih ya soalnya. Iya. Baiklah, untuk itu mungkin sudah ini kurang lebih 30 menit. Sudah selesai. Oh ya? Oh iya, masih mau lanjut lagi boleh. Ngopi aja Oh, ya. Nah, mungkin juga boleh dari Azam nih. Ya. Pakai bahasa Malaysia dulu lah, ajarin Oke. kita bagaimana apa kayak gitu. Bahasa Malaysia Ajak untuk free dive begitu. ajak untuk free dive. Iya.
Mari kita free dive. Sama ya. Sama ya. Sama. Kalau ngajak free dive-nya di Manado gimana? Kalau mau ajak orang free dive di Manado. Mari free dive ke Manado. Sama aja ya. Sama. Oke. Ya, oke, dan terima kasih untuk Kak Jiman, Mas Adam, dan juga Kak Clay sudah sharing di Tribun Podcast kali ini. Sukses untuk kompetisinya, baik Terima yang kasih. compete maupun yang organize kompetisinya. Dan Tribuners, kalau misalkan ada yang tertarik untuk free dive, bisa kemana Kak? Jiman. Bisa ke Kak. Kalau di mana tuh? Boleh. Oke. Nah, itu dia tadi Tribun Podcast, bincang-bincang kita, hal-hal menarik dari pengalaman-pengalaman mereka. Dan tentunya ini semua semoga jadi inspirasi juga buat kita semua. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya.